Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Di dalam kitab Al-Itsa'ah li Asyrati Sa'ah karangan Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barjanji Al-Husaini, beliau mengutip daripada pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang termaktub di dalam kitab Al-Qaulul Mukhtasar ya. Di dalam kitab Al-Itsa'ah, qala berkata siapa Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena beliau yang mengarang kitab Al-Qaulul Mukhtasar ya. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata fil Qaulil Mukhtasari, di dalam kitabnya yang bernama Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar. Nah, jadi beliau adalah ulama Sunni yang bermadhab Syafi'i ya, bahkan termasuk tarjihul mutaakhirin. Nah, kadang-kadang ketika kita menyebut Al-Mahdi Al-Muntadhar dikiranya orang Syiah, padahal ini yang mengarang kitab Al-Qaulul Mukhtasar itu ulama Sunni loh, dan memberi judulnya itu Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar gitu. Kemudian kata beliau Ibnu Hajar, wayum kanu, dan dimungkinkan al-jam'u, apa mengumpulkan, ala takdiri sihatil kuli, atas mengira-ngirakan benarnya semua riwayat. Nah, maksudnya riwayat yang menyebutkan tentang masa jabatan ya, tentang masa atau tentang umur ya, itu beliau anggap benar semua gitu. Kenapa? Bi anna mulkahu, karena sesungguhnya kekuasaan Al-Mahdi mutafawitud duhuri, itu berbeda-beda waktu munculnya Al-Mahdi wal quwati, dan waktu kekuasaannya Al-Mahdi itu beda-beda gitu, waktunya itu beda-beda. Maka ketika ada riwayat yang menyebutkan 7 tahun, 5 tahun, 9 tahun, beliau menganggapnya itu semua benar gitu. Payuh malu, maka dimungkinkan al-aksaru, masa yang lebih banyak, ala annahu, atas sesungguhnya itu masa, bi'tibari jam'i muddatil mulki, dengan mengira-ngirakan semua masa kekuasaannya. Bisa aja kan yang lebih banyak itu seperti yang 9 tahun misalnya, itu tuh masa kekuasaan, kejayaan kekuasaannya gitu. Kejayaan kekuasaannya gitu, maaf nih ya suaranya agak serak. Wal aqalu, dan masa yang sedikit, ala goyatid duhuri, itu atas masa puncaknya kemunculannya atau kekuasaannya kan. Wal ausatu alal wasti intaha, dan yang pertengahan itu menunjukkan atas kekuasaannya yang pertengahannya. Nah, jadi beliau itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap semua riwayat yang menyebutkan tentang masa-masa itu, yang 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun gitu ya, dan yang lainnya, itu beliau itu menganggap benar gitu. Walaupun sebagian ada yang sahih, ada yang dhaif kan gitu kan, tapi beliau itu anggap benar. Karena perjalanan Al-Mahdi ketika muncul di timur, terus kemudian di Madinah, itu kan membutuhkan waktu gitu. Kemudian nanti masa damai dengan bangsa Rum, itu kan juga membutuhkan waktu kan. Nah, maka menurut pengarang kitab Al-Itsa'ah li Asyrati Sa'ah karangan Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barjanji Al-Husaini, wa hadzal jam'u, dan ini pengumpulan ya, dan ini pengumpulan riwayat, pengambilan semua riwayat, aula, itu lebih utama, min isqati ba'di riwayati, daripada menggugurkan salah satu riwayat gitu. Nah, walaupun misalnya itu tuh dhaif misalnya. Nah ya, ini harus kita pahami, karena Al-Mahdi itu dari awal munculnya sampai nanti masa datangnya Ya'juj wa Ma'juj, itu tuh semuanya membutuhkan waktu gitu. Gak cukup hanya dengan 7 tahun kan. Walasaka, dan tidak diragukan lagi, annahu, sesungguhnya mengumpulkan semua riwayat, muqaddamun, itu diutamakan, ala tarjihi, atas mengunggulkan salah satunya, mahma'amkana, selagi memungkinkan ya, wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradihima. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barjanji, mengutip daripada keterangan atau pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berpendapat bahwa mengumpulkan semua riwayat-riwayat itu lebih diutamakan daripada menggugurkan salah satunya, sekalipun itu yang digugurkan misalnya dhaif sekalipun ya. Karena memang untuk masa-masa Al-Mahdi itu tidak cukup hanya sekedar 7 tahun misalnya,
gitu kan. Karena memang dari awal perjalanan Al-Mahdi ketika muncul, kan kemarin sudah dikatakan ya, Al-Mahdi itu kan ahlu bait Nabi. Semuanya yang disebut oleh Nabi kan 5 tuh ahlu bait itu kan. Untuk yang terakhir ya Al-Mahdi, yang 4 kan sudah tidak ada. Justru ketika muncul itu akan mengalami cobaan kan. Sayul qauna, mereka itu akan ditimpakan ba'di balaan gitu. Akan ditimpakan setelah wafatku yaitu cobaan. Akan ditimpa yang namanya pengusiran, pengasingan. Itu Al-Mahdi seperti itu. Sampai nanti muncul kan panji-panji hitam kan dari timur. Nah, itu tuh menunjukkan dari ketika ditimpa cobaan, pengusiran, pengasingan itu tuh membutuhkan waktu gitu. Jadi nggak cukup kalau kita hanya mengambil sebagian riwayat tentang waktu gitu. Nah, maka di dalam kitab Asy-Syairatu akan dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir bahwasanya wal maksudu, adapun yang dimaksud anal Mahdi, sesungguhnya Imam Mahdi al-mamduha yang dipuji, yang terpuji ya, al-mau'uda yang dijanjikan biwujudihi dengan adanya di akhir zaman, yakunu adalah Al-Mahdi itu aslu duhurihi, asal dohirnya Al-Mahdi, wa khurujihi, dan asal mula keluarnya Al-Mahdi min nahiyatil masrik, itu dari arah timur. Nah, dari awal muncul aja ini sudah membutuhkan masa gitu, sudah membutuhkan waktu gitu kan, mengalami cobaan, mengalami pengusiran, mengalami pengasingan, sampai nanti wayubaya ulahu indal baiti, nanti akan dibayat di dekat Ka'bah gitu. Nah, ini pun membutuhkan waktu juga gitu kan. Nanti pertama muncul kata Ibnu Katsir kan di timur. Nah, itu mengalami yang namanya cobaan, pengusiran, dan pengasingan. Nanti akan muncul lagi di Madinah ketika seorang raja meninggal. Nah, khalifah di situ raja ya, awas, bukan khalifah makna khalifah, karena kemunculan Al-Mahdi itu di zaman Mulkan Jabariyah, bukan di zaman khalifah, bukan zaman Mulkan Jabariyah. Karena kalau kita mau meneliti tentang riwayat-riwayat, Sufyani pun disebut khalifah gitu. Jadi makna khalifah itu nanti ada 3, nanti saya bahas ya. Nah, jadi itu tuh membutuhkan waktu. Muncul di Madinah, kemudian lari ke Mekah gitu kan, itu tuh membutuhkan waktu gitu. Ada proses yang tidak langsung jelek langsung dibayat, nggak seperti itu. Salah itu pemahaman orang-orang yang mengatakan Al-Mahdi muncul langsung dibayat, salah sekali gitu. Justru pertama kali muncul itu akan mengalami cobaan, akan mengalami pengusiran, akan mengalami pengasingan. Itu hadis sahih loh, yang menyebutkan seperti itu hadis sahih itu. Nah, itu tuh ada proses. Makanya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, semua riwayat yang menyebutkan tentang masa seperti 7 tahun, 9 tahun, 5 tahun, 14 tahun, itu semuanya beliau anggap benar. Karena perjalanan Al-Mahdi dari pertama kali muncul sampai nanti dibaiat, sampai ada masa damai dengan bangsa Rum, sampai ada istilahnya munculannya Dajjal, itu tuh semuanya membutuhkan waktu. Wallahu a'lam bishawab.